Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 studi kelayakan bisnis ingin mempresentasikan tentang materi kriteria investasi yang beranggotakan yang pertama Dimas Eva Levi NIM 154 yaitu saya sendiri, yang kedua ada Arya Raihan NIM 156, yang ketiga ada Karisma Trinika NIM 158. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang investasi. Investasi adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan penarikan sejumlah sumber-sumber dana yang digunakan untuk mengadakan barang dan modal, di mana nanti barang dan modal tersebut akan menciptakan suatu produk aliran baru di masa yang akan datang. Sedangkan kriteria investasi sendiri digunakan untuk melihat seberapa besar manfaat yang dihasilkan dan seberapa banyak biaya yang dikeluarkan dalam melakukan suatu proyek tersebut. Selanjutnya mengenai rumus perhitungan kriteria investasi. Nah, sebelum saya menjelaskan rumusnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kriteria-kriteria investasi tersebut. Nah, yang pertama ada net present value atau NPV. NPV tersendiri itu dua kriteria utama dapat dihitung berdasarkan nominal non-discounted metode, dan sayangnya perhitungan ini dengan menggunakan nilai nominal dapat menyesatkan karena tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Bisa saja sebuah proposal proyek ini berdasarkan nilai nominal menghasilkan B per C kurang dari 1, padahal nilai dapat sekarang diskontonya atau diskonto metodenya ini seperti dijelaskan pada sebelumnya. Dan keuntungan menggunakan metode diskonto ini adalah kita dapat langsung menghitung selisih nilai sekarang dari biaya total dengan penerimaan total bersih. Kemudian yang kedua ada internal rate of return atau yang biasa disebut IRR. IRR sendiri ini adalah merupakan tingkat pengembalian internal kemampuan suatu proyek menghasilkan satuannya persen. IR ini merupakan tingkat diskonto rate yang membuat NPV proyek sama dengan 0. Tujuan perhitungan IRR sendiri adalah untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu proyek tiap-tiap tahun. Selain itu, IRR merupakan alat ukur kemampuan dalam proyek dalam menghasilkan bunga pinjaman. Dan untuk rumus IRR sendiri IRR sama dengan I1 plus NPV dibagi NPV min NPV min dikali 1 dikali I2 min I1. Nah, I1-nya ini adalah diskon faktor atau tingkat bunga pertama di mana diperoleh NPV positif. Kemudian untuk I2-nya diskon faktor atau tingkat bunga pertama di mana diperoleh NPV negatif. Kemudian yang ketiga ada benefit B per C atau net benefit cost ratio, di mana net B per C ini adalah perbandingan antara jumlah NPV positif dengan jumlah NPV negatif. Nah, net B per C ini menunjukkan gambaran beberapa kali lipat manfaat atau benefit yang diperoleh dari biaya atau cost yang dikeluarkan. Nah, apabila net B per C ini kurang dari 1, maka proyek atau gagasan usaha yang akan didirikan layak untuk dilaksanakan. Demikian pula sebaliknya, apabila net B per C ini kurang dari 1, maka proyek atau gagasan usaha yang akan didirikan tidak layak untuk dilaksanakan. Nah, untuk rumus net benefit cost ratio ini sendiri adalah net B per C sama dengan NPV positif dibagi dengan NPV negatif. Kemudian selanjutnya
tentang gross B per C atau gross benefit cost ratio, di mana B per C rasio ini mengukur mana yang lebih besar biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan hasil atau output yang diperoleh. Biaya ini dikeluarkan dinotasikan dengan dinotasikan C atau cost. Output yang dihasilkan dinotasikan dengan B atau benefit. Jika nilai B per C sama dengan 1, maka B sama dengan C atau output yang dihasilkan sama dengan biaya yang dikeluarkan. Bila nilai B dan C kurang dari 1, maka B kurang dari C, yang artinya output yang dihasilkan lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan, dan begitupun sebaliknya. Nah, rumus untuk menghitung gross B per C atau gross benefit cost ratio ini adalah gross B per C sama dengan sigma PV benefit dibagi dengan sigma PV dari cost atau outputnya. Kemudian yang selanjutnya ada payback period. Nah, payback period ini adalah periode pengulangan pokok yang merupakan waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan, atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Jika waktu yang dibutuhkan makin pendek, maka proposal investasi dianggap makin baik. Nah, rumus yang digunakan yaitu payback period sama dengan nilai investasi dibagi dengan kas masuk. Selanjutnya tentang kriteria investasi payback period, di mana payback period ini adalah periode pulang pokok atau merupakan waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan, atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Jika waktu yang dibutuhkan makin pendek, maka proposal investasi ini dianggap makin baik. Dan rumus yang digunakan untuk menghitung payback period adalah dengan payback period sama dengan nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih dikali 1 tahun. Kemudian selanjutnya yaitu tentang BEP atau break even point, di mana break even point ini sendiri merupakan titik di mana pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan. Dan rumus untuk menghitung BEP sendiri ini adalah untuk BEP per unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan biaya jumlah unit dikurangi biaya variabel unit. Kemudian untuk BEP rupiah sendiri ini adalah BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel harga jumlah unit. Selanjutnya indikator. Yang pertama indikator payback period. Semakin cepat kemampuan proyek mampu mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam investasi proyek, maka proyek semakin baik. Selanjutnya gross benefit cost ratio. Lebih besar dari 1, maka proyek layak untuk dilaksanakan. Jika sebaliknya, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan. Dan selanjutnya net present value atau NPV. Jika nilai NPV lebih besar daripada 0 atau positif, maka proyek layak untuk dilaksanakan. Sedangkan sebaliknya, jika nilai negatif, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya internal rate of return atau IRR. Jika IRR lebih besar daripada TK, diskon rate yang berlaku proyek layak untuk dilaksanakan. Sedangkan jika IRR lebih kecil daripada TK, diskon rate yang berlaku, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya net benefit cost ratio. Benefit B per C. Jika net B per C lebih besar dari 1, maka proyek layak untuk dilaksanakan. Sedangkan jika nilai net B per C lebih
kecil daripada 1, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya, pengujian keputusan investasi. Pertama, kenaikan biaya. Contohnya pada studi kasus usaha agroindustri tahu. Apabila naiknya harga bahan baku kedelai terus-menerus akan menyebabkan keuntungan produsen semakin menurun. Dikarenakan adanya kenaikan biaya produksi yang mengakibatkan penurunan skala produksi. Selanjutnya, keterlambatan dan pelaksanaan. Contohnya pada keterlambatan proyek bagi kontraktor, akan mengalami kerugian waktu dan biaya karena keuntungan yang diharapkan oleh kontraktor akan berkurang. Bagi owner, keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek akan menyebabkan kerugian terhadap waktu operasi hasil proyek sehingga penggunaan hasil pembangunan proyek menjadi mundur atau terlambat. Selanjutnya, hasil. Contohnya suatu usulan proyek investasi akan diterima jika periode pengembalian yang dihasilkan lebih cepat dari yang disyaratkan. Sebaliknya, jika periode pengembalian yang dihasilkan lebih lama dari yang disyaratkan, maka usulan proyek investasi tersebut ditolak. Selanjutnya, harga output. Contohnya, dengan memberlakukan penurunan harga output sebesar 5% dari harga semula, sementara biaya-biaya dianggap tetap atau konstan, maka penyebab turunnya harga jual sehingga nilai NPV, Net B per C, dan IRR mengalami penurunan pula, namun masih memberikan penilaian layak keberlangsungan usaha. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.